tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Walladzi istamarra fi da'wati 950 'ama. Dan beliau juga orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun. Allah katakan falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama. Nabi Nuh tinggal dan berdakwah bersama kaumnya selama 950 tahun. 1000 kurang 50. Wa yusamma Abul Bashar Tsani ba'da Adam. Dan dinamakan bapaknya manusia kedua, generasi kedua setelah Adam. Lianna naslahu intasyara min ahlihi ila waqtinal hali. Karena dari keturunan Nuh inilah menyebar anak cucunya Adam sampai ke waktu kita sekarang. Jadi Nabi Adam ini kan punya anak banyak. Ya, Nabi Adam punya anak banyak. Cuma ada yang taat, ada yang kagak. Ada yang ikut jalan Allah, ada yang kagak. Nah, sampailah kepada Nabi Nuh yang selamat hanya yang ngikut Nabi Nuh dalam perahu. Ya, dalam perahu. Li'anna naslahu intasyara min ahdi ila waqtina. Kalau misalnya ada arti yang ketinggalan enggak apa-apa ditanya apa itu. Iya, enggak apa-apa kalau misalnya ada yang ditanyakan enggak masalah. Apa tadi? Perahu. Hanya yang selamat dalam perahu. Yang enggak masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh hancur, binasa. Anaknya juga sama. Dari kisah Nabi Nuh kita nggak panjang lebar, tapi kita bisa dapat petik hikmah. Pertama, yang namanya ngajak orang ke dalam jalan kebenaran itu nggak bakal mudah. Pasti ada rintangan, sulit. Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya itu dalam surah Nuh di juz 29 dikatakan, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku dakwah ini bukan malam doang, bukan pagi doang. 24 jam dakwah. Cuma setiap kali dakwah falam azidhum du'a illa firar. Setiap aku ajak mereka kabur. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Setiap aku ajak dakwah, aku ajak mereka kepada Allah, mereka tutup telinga. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Terus mereka nutup kepala mereka pakai kain. Jadi baju nih, ya, baju kayak gini, mereka angkat, mereka tutupin. Atau kalau rida gini. Nggak mau ngeliat. Wastakbaru istikbaru, mereka sombong. Nggak mau dengar ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Suma ini da'autuhum jihara. Aku ajak mereka terang-terangan. Di halayak ramai, di pasar. Suma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku umumin dan juga aku ajak satu persatu. Ajakanku sama. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo istighfar kepada Allah, balik kepada Allah, taubat kepada Allah, beriman kepada Allah. Cuma mereka masih kagak mau. Nabi Nuh buat kapal dibilang gila. Ngapain buat kapal, kagak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya. Hatta anaknya. Nah, ini juga hikmah yang kedua. Keturunan belum tentu bisa mendapatkan keselamatan gara-gara bapaknya doang yang soleh. Ya. Maka Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman ketika keluarga mereka wafat, kami akan gabungkan kembali hubungan kekerabatan ini dengan catatan awalnya walladzina amanu, harus beriman dulu. Adapun kalau kita lihat di dalam ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang ada tiang mau roboh dibenerin sama Nabi Khidir, tiba-tiba singkat cerita itu tiang punya orang yatim, anak yatim, ya, yang mana anak yatim ini di bawah tiang tersebut, tiang ini tiang yang mau roboh, dibenerin sama Nabi Khidir. Di bawah tiang itu ada kanzul lahuma. Kanz itu adalah harta yang dimasuk, harta karun lah bahasanya, harta warisan yang disimpan oleh orang nenek moyang mereka tuh dimasukin ke dalam tanah. Gara-gara apa ditolong sama Nabi Khidir tanpa ngambil upah? Orang dulu kan dikit-dikit ngambil upah. Nabi Musa aja marah, kenapa nggak ngambil upah, kita lagi kelaparan. Gara-gara apa nggak diambil upah? Dengan ikhlas, dengan tulus Nabi Khidir membantunya. Wa kana abuhuma sholeha, karena bapaknya soleh. Dan dalam tafsir dikatakan ini bukan bapak langsung, bapak yang ketujuh. Wa kana abuhuma sholeha, gara-gara bapaknya soleh,
maka dia mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Nabi Khidir. Nah, jadi intinya tanamkan dalam diri anak-anak kita iman dulu biar selamat mereka. Ya, biar mereka selamat. Nah, kita siapa? Kita umat Nabi lah, kita udah umat. Kita siapa? Cucu, udah jauh lagi cucunya. Pengen dapat syafaat Nabi Muhammad bisa. Dengan catatan apa? Pertama iman, yang kedua mutaba'ah, ikuti Nabi. Kalau cuma cinta ya, siapa sih kagak cinta sama bapaknya? Ya, hatta Nabi Nuh anaknya pasti cinta sama bapaknya. Nabi Nuh pun cinta sama anaknya, tapi ketika ngomong sama Allah, ya Allah itu anakku, tolong anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Itu anak yang gak baik, gak soleh. Jangan minta pertolongan buat seseorang yang bukan anakmu. Lah kita yang jauh banget dari Nabi Muhammad mengharapkan syafaat Nabi bisa, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Harus ngikut Nabi, gak cukup cinta doang. Betul, almar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang dia cintai. Tapi harus ada mutaba'ah, pengikutan. Kalau kagak ada yang diteladani ya cintanya mana? Bohong, bodoh, kosong nyari bunyinya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad ya mengikuti sunnah Nabi. Orang Nasrani, orang Yahudi nggak bisa digabungkan oleh Allah bersama nabi-nabi mereka. Orang Yahudi pengen nama Nabi Musa nggak bisa. Orang Nasrani pengen nama Nabi Isa nggak bisa. Berbeda tempat, satu surga, satu neraka. Nabi Musa, Isa surga, mereka neraka. Kenapa? Karena nggak ada mutaba'ah, nggak ada peneladanan kepada nabi mereka. Ya. Jadi yang pertama, faedah yang pertama adalah yang namanya ngajak orang ke dalam kebenaran nggak mudah, pasti ada rintangan. Susah meyakinkan laler bahwasanya bunga itu lebih enak daripada sampah. Susah. Yang kedua, yang tadi ya, bahwasanya anak kita itu pun belum tentu selamat gara-gara bapaknya doang orang soleh. Kita ngarep soleh doang. Dan Nabi Nuh anaknya bukan soleh lagi, anak Nabi Nuhnya. Nabi Nuhnya Nabi bukan orang soleh lagi, tapi nggak bisa selamat anaknya. Jadi perbaiki diri dulu. Ala kulli hal, itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang ketiga Nabi Hud. Nabi Hud itu nabiun min nasli Sam bin Nuh, seorang nabi dari keturunan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Arsalahu Allah Ta'ala ila qaumi 'ad. Allah utus mereka. Allah utus mereka, maksud Nabi Hud beserta kaumnya, ila qaumi 'ad, ke kaum 'Ad. Wa huwa qaumun mahirun fi fannil mi'mar. Mereka adalah suatu kaum yang pandai di dalam mengukir, arsitektur. Wa kanu yaskununa al-jibal, mereka tinggal di gunung. Fi ardil ahqaf, di daerah Ahqaf. Makanya di juz 26 ada surah Al-Ahqaf. Wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Kalau nggak salah ayat saya lupa. Itu dikatakan ingatlah tentang Nabi Hud yang sedang memberi peringatan kepada keluarganya atau kaumnya di Ahqaf. Di mana Ahqaf? Taqau fi shimal Hadramut, berada di sebelah shimal, bagian kiri, barat. Yes. Barat atau utara, antara itu di shimal Hadramut. Al-Gharbi. Al-Gharbi. Ala kulli hal, iya. Shimal. Apa ya, kalau saya ini masih bingung kadang arah-arah angin. Kalau Gharbi itu kan barat. Nah, kalau shimal lawannya barat apa itu? Timur ya? Ya, timur berarti. Itu sama kita barat. Berarti apa namanya, daerah timur, timurnya Hadramut dari negara Yaman. Falamma kadzabuhu ahlakahumullah birihin sarsar. Namun ketika dia tidak percaya dengan Nabi Hud, kadzabu, mendustakan Nabi Hud, ahlakahumullah, mereka dibinasakan oleh Allah birihin sarsar, dengan angin yang enggak kerasa. Jadi gini, mereka ini orang-orang kuat. Kaumnya Ad, kaumnya Nabi Hud itu orang-orang kuat, orang hebat. Bayangin aja gunung diukir sama dia. Rumahnya itu di gunung. Kalau kita lihat ada arsitektur gunung yang terukir, yang dulu tuh kalau bulan puasa sering nonton apa?
jejak Rasul. Ya, biasa kan kalau dulu kan nunggu sahur nontonnya jejak Rasul. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, nunggu sahur nonton drakor. Kalau kita enak banget zaman dulu ya. Hatta mau sahur pun dicekokin dengan apa? Serial para nabi. Mau buka isinya tentang kajian-kajian. Buka ini TV ini kajian, TV ini kajian. Sekarang kagak. Iya, menjelang buka sinetron. Jeda azan doang, habis azan mah lanjut lagi sinetron deh. Iya. Beda emang generasi sama sekarang sama dulu itu beda. Ya, zaman dulu orang kalau mau buka baca wirid bareng asyhadu an la ilaha. Ini kagak sama zaman sekarang main HP semuanya. Ya dengan azan baru HP ditinggalin. Ada juga yang sambil makan main HP lagi. Ya. Ala kulli hal. Mereka orang-orang hebat. Gunung diukir. Rumah mereka di gunung. Yaskunun al-jibal di situ dikatakan. Tinggal di gunung. Cuma mereka sombong. Ya, mereka sombong sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa sih yang lebih kuat dari kami? Sehingga ditegur oleh Allah. Apa teguran Allah? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak tahu siapa yang menciptakan mereka? Ente kuat, otomatis yang nyiptain ente lebih kuat dari ente. Kita bisa nyiptain kipas, otomatis yang nyiptain kipas lebih hebat daripada kipasnya itu. Ya. Orang nyiptain robot, otomatis yang nyiptain lebih hebat daripada robotnya. Dia tahu tombolnya, kelemahannya, kelebihannya. Allah yang nyiptain kita ya lebih kuat dong dari kita. Nah, mereka pernah sombong ngomong, siapa yang lebih kuat dari kita? Hancur. Film Titanic tuh bisa kita lihat. Terlepas ada yang ngomong itu fiktif, ada yang ngomong fakta. Terlepas dari itu semua, cuma kan gara-gara kesombongan. Kalau yang mengatakan itu fakta, gara-gara kesombongan. Kenapa? Karena mereka mengatakan nih nggak ada yang bisa apa bahasa mereka itu, nggak ada yang bisa intinya nggak ada yang bisa ngancurin di kapal. Ya hatta tangan Tuhan pun nggak bisa ya. Antara itu deh kalimat. Ya bisa di search. Gara-gara ini akhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur. Nah kaum Ad juga sama. Sombong. Gara-gara badannya kekar, tinggi-tinggi, sombong, dihancurin nama Allah. Dihancurin dengan apa? Dengan angin tok. Nih angin nih, kita lagi kepanasannya ada angin. Ya. Dia mati gara-gara angin. Ya dibinasakan oleh Allah gara-gara angin. Birihin sorsor. Tapi anginnya itu kayak angin topan. Wa ma'adun farihun fa'uhliku birihin sorsor na'atiyah. Di sini dikatakan adapun kaum Ad, ya, itu kami hancurkan dengan angin sorsor na'atiyah. Sakharaha alaihim sabalayali wa thamaniyati ayyamin husumah fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Ya, sorsor itu syadidus saut. Atiyah itu qawiyah, syadidah. Husuma mutatabi'ah. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwasanya angin yang dikirimkan kepada kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, itu angin yang berupa suaranya kencang, bising anginnya. Anginnya itu kencang dan bising. Mereka diliputi dengan angin, dikirim dengan angin oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 7 malam 8 hari. Dikirim terus sama angin. Oh, gitu. Dan itu berurutan. Sehingga mereka semuanya hancur binasa. Ya, semuanya hancur binasa. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, hikmah yang kita bisa dapatkan di sini apa? La haula wala quwata illa billah. Kita enggak ada daya, enggak ada upaya melainkan dari Allah. Kita kuat? Enggak. Kita bisa ke sini. Siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Ya, ini pernah kita bahas masalah ketika menjelaskan tentang sifat Allah Al-Qadir, ya, dan sifat Allah yang Al-Murid, iradah. Kita bisa ke sini, datang bareng-bareng ke sini. Nah, tadi kita sholat berjamaah ataupun sholat secara sendiri-sendiri. Siapa yang ngasih kekuatan untuk sholat? Allah. Kita ke sini ngumpul, siapa yang ngasih kekuatan? Allah. Semuanya Allah. Ya, semuanya Allah. Terus apa yang kita banggain? Apa yang mau kita sombongin? Sholatnya Allah yang nyiptain, ibadahnya Allah yang nyiptain, energinya Allah yang nyiptain, kita Allah yang nyiptain. Terus disombongin, OPA tuh orang. Ya. Makanya orang ujub itu orang yang aneh. Orang ujub itu ngerasa dia orang yang hebat. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang ngerasa lebih baik dari yang lain, sombong, ujub, ibadah paling hebat.
Tapi dia lupa. Ketika dia ngerasa ujub, di majlis kayak gini nih. Di majlis itu ada Nabi Muhammad, dia ngerasa apa? Ini di majlis ini yang paling baik saya. Ngerasa paling bagus, ibadahnya paling hebat. Dia lupa ada Nabi Muhammad. Pernah ada sahabat dalam cerita yang sama memuji seseorang. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, Masya Allah, ahli ibadah, puasa, sholat, sedekah, hebat banget. Tiba-tiba kebetulan orang-orang yang dipuji itu datang. Orang yang dipuji oleh sahabat datang, lewat. Ya, ketika lewat, kata Nabi Muhammad, kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang barusan kami puji, itu tuh orang itu ya Rasulullah. Dilihat sama Nabi. Kata Nabi, ara fi wajhihi suf'atun minasyaitan. Aku melihat di wajahnya ada tanda daripada tanda setan. Sahabat kaget. Orang yang ahli ibadah, orang yang dekat sama Allah, puasanya bagus, sholatnya bagus. Kok kata Nabi di wajahnya ada tanda setan? Ketika dia deketin Nabi, ditanya sama Nabi, pernah nggak engkau di majlis merasa paling hebat dari yang lain? Dia bilang, pernah ya Rasulullah. Kata Nabi, nih, yang menjadikan tanda setan ada di wajahnya ini. Ya, sombong. Setan dihancurkan. Iblis dilaknat oleh Allah, dilempar dari neraka, dari tempat yang baik. Jadi jangan pernah ngerasa hebat, jangan pernah ngerasa mulia. Kalau kita udah menjadi ahli orang kajian, di mana-mana kajian kita hadir. Kalau udah menjadi orang ahli masjid, ke masjid jangan ngerasa hebat. Setan juga dulu di mana? Di surga. Tapi dilempar sama Allah, ditendang sama Allah. Jadi di mana? Neraka. Di tempat paling hina, fidarkil asfali minan nar. Gara-gara apa? Sombong. Jadi jangan sombong, jangan ngerasa hebat dengan nasabnya kita, dengan kedudukannya kita, dengan ibadahnya kita. Sombong ini menghancurkan banget. Habis pahala kita kalau kita sombong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saleh, sekarang yang kelima Nabi Saleh. Wa huwa nabiyyun min nasli Sam bin Nuh. Sebentar, sebelum masuk ke dalam Nabi Saleh, Nabi Hud, makamnya itu ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan di Hadramut, karena emang Nabi Nuh diutus di Hadramut. Ada yang mengatakan makamnya itu bukan di Hadramut, tapi di Oman. Oman kan nama Yaman dulu nyatu, satu negara. Cuma cekcok jadi pecah. Dulunya satu, Oman sama Yaman. Ala kulli hal, ada yang mengatakan di Oman, ada yang mengatakan di Yaman. Ya, ada yang mengatakan di Oman, ada yang mengatakan di Yaman. Tapi banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya para habaib, ketika bermimpi ketemu Nabi, di antara ketemu Rasulullah, ketemu Nabi Hud, banyak dapat bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira dan petunjuk dari Allah bahwasanya makam Nabi Hud yang sesungguhnya itu di Hadramut, yang sampai sekarang diziarahi oleh para ulama, yang setiap tahun ada namanya ziarah Hud. Yang datang bukan orang-orang biasa, hatta orang mukasyifin, orang-orang yang kasyaf itu datang. Orang kasyaf itu orang yang mata batinnya kebuka, bisa melihat hal-hal yang gaib. Saya ketika di ziarah Hud, itu di ziarah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, itu sinyal nggak ada. HP ini bangke, HP ini kayak bangke. Kenapa saya bilang kayak bangke? Nggak kepake. Mau nelpon, nggak bisa nelpon. Mau Ivian, chat, nggak bisa. Ya udah gitu-gitu aja tuh. Hatta HP-nya bagus. Jadi ketika orang berusaha untuk memasukkan internet di Hud, kalau kita senang ya, wah ada internet sekarang di cover. Kalau di sono kagak. Jangan, nggak boleh. Orang sono nggak mau. Jangan sampai tempat ibadah khusus yang udah tempat ibadah banget, yang internet nggak masuk, gara-gara dimasukin internet akhirnya orang nggak khusyuk lagi ibadah. Mereka nggak mau. Ya lihat aja sekarang gara-gara HP hancur semua kan. Nah, mereka nggak mau. Udah, kita pengennya tuh 3 hari ziarah Nabi Allah Hud, benar-benar ziarah rohani yang kita dapetin, berkah yang kita dapetin. Nggak ada HP sama sekali. Nggak laku tuh HP. Paling HP buat datang buat foto doang. Nggak ada buat yang lain. Ketika ziarah Nabi Allah Hud, saya pernah didatangin orang. Kebetulan emang benar saya lagi ada masalah gitu. Di Yaman saya lagi belajar, di Indonesia lagi ada masalah. Ketika datang langsung aja ditembak sama dia. Duduk dia depan saya. Ini ada masalah ya? Anda ngeliat mukanya itu ada masalah kayak gunung. Benar, masalah saya lagi mumet banget. Terus dijelasin satu-satu. Ini masalah kayak gini, itu salah. Tahu dari mana ini orang Hadramut, saya nggak pernah ketemu. Dan dia pun kagak kenal sama siapapun. Ini kisah, ini problem nggak pernah saya ceritakan sama orang lain. Ini orang kasyaf. Dan hadir ziarah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam.
sekelas Habib Umar yang luar biasa, Habib Ali masyhur ziarah. Ya, kita ziarahnya 3 hari berturut-turut. Ya. Dan rata-rata orang kalau ziarah Nabi Hud dengan hajat yang baik, dengan niat yang baik, dia sebutkan hajatnya balik, hajat makbulah, dikabulin sama Allah. Ya, itu diantara hikmah ziarah Nabi Hud alaihissalam. Yang terakhir untuk pertemuan kali ini mungkin kita masuk ke dalam yang kelima aja, yang terakhir Nabi Soleh. Ya, karena ketika yang keenam itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim panjang. Nabi Ibrahim itu pecahan agama itu mulai dari Nabi Ibrahim. Ada Yahudi, ada Nasrani, ya, makanya panjang. Jadi ntar Nabi Ibrahim biar kita nonton. Nabi Soleh dulu. Nabi minas Sam bin Nuh, Nabi dari keturunan Sam bin Nuh. Sahibin Naqah, terkenal dengan Nabi yang mukjizatnya itu onta. Arsalahullahu ila qaumi Tsamud. Allah kirim mereka kepada kaum Tsamud. Sama. Kaumnya Nabi Soleh sama kaumnya Nabi Hud memiliki kekreatifan atau kelebihan yang sama. Apa itu? Yanhitunal jibala buyuta. Mereka bisa mengukir gunung menjadi rumah. Gunung itu diukir jadi rumah. Masakinuhum bil hijr. Rumah mereka di situ, di goa-goanya. Maaf, Al-Hijr itu nama daerah. Wa hiya al-ma'rufa bi madain Salih bain al-Hijaz wa Syam fil janub syarqi min ardi Madyan. Daerahnya itu terkenal. Ya, terkenal dengan Madain Saleh. Terletak di antara Hijaz dan Syam. Ya, di janub. Ya, di sebelah kanan timur, sebelah kanan timur bagian Madyan. Itu daerah, nama daerah. Intinya sekarang itu yang ada rencana tuh, siapa namanya, Muhammad bin Salman, rajanya Saudi, yang rencana mau ngebangun kota metropolitan, ya kita pernah dengar tuh, negara yang kota kaca atau apa itu yang bakal dilegalkan bir dan semacamnya, bahkan dijadikan tempat wisata. Di antara itu di mana? Nih tempat ini. Padahal Nabi Muhammad pernah berpesan ketika habis perang, kebetulan lewat ke daerah Madyan. Kata Nabi Muhammad, itu sahabat pada saat duduk-duduk tuh, ada yang ngambil air karena ada sumur. Orang kan kalau perang perjalanan jauh capek, butuh air. Ada yang lagi ngambil air. Kata Nabi Muhammad SAW, tumpahkan airnya. Iya, tumpahkan airnya dan yang kalian masak tinggalin, kata Nabi Muhammad. Kenapa ditinggalin? Karena kalian berada di tempat yang pernah diazab oleh Allah. Janganlah kalian masuk ke tempat yang pernah diazab oleh Allah kecuali kalian hendaknya menangis, kata Nabi. Kenapa menangis? Takut kena azab juga. Ya, itu pesan Nabi Muhammad. Makanya seringkali kita di tempat-tempat yang ada pernah turun azab dianjurkan apa? Jangan di situ. Ya, karena rahmat Allah pernah terputus di tempat tersebut. Nah ini kagak mau dibangun kota sama dia. Ya. Sayyidina Ali aja ngomong bukan kota. Sayyidina Ali ngomong apa? Kalau kita punya teman sering mutusin silaturahmi, jangan duduk sama dia. Karena rahmat gak bakal turun sama dia. Kalau dia gak pernah keturun rahmat, kita duduk sebelahan sama dia, kita gak kena rahmat juga. Fa ini wajadtuhum mal'unan fil Qur'an fi 3 mawadhi', kata beliau. Karena di Quran orang yang mutusin tali silaturahmi dilaknat oleh Allah 3 kali di Quran. Yang namanya laknat maqtu' minar rahmah, terputus dari rahmat. Ala kulli hal. Wa hiya mujawarat li Khalijil Aqabah. Ia berdekatan dengan Khalij, Teluk Aqabah. Falamma kadzabuhu ahlakahumullah bi sayhati Jibril. Ya, ketika mereka mendustakan Nabi Saleh, mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan malaikat Jibril. Ya, dengan teriakan malaikat Jibril. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Taghiyah itu sayhal mujawazah lil had. Teriakan yang melampaui batas sehingga telinga itu sakit sampai akhirnya meninggal. Kaumnya Nabi Saleh diantaranya kenapa dibinasakan oleh Allah? Jadi mukjizatnya Nabi Saleh ini kan onta. Ketika Allah kirimkan ontanya ini luar biasa. Ontanya itu keluar dari batu dan permintaan mereka. Seorang Nabi gak bakal mengeluarkan mukjizat kecuali itu kalau izin dari Allah. Sama. Jangan dikira kalau ulama kasyaf ada karomah dia bisa terbang semaunya dia. Enak ke Mekah terbang aja. Ketemu pesawat dada ya tinggal. Gak kayak gitu. Yang namanya karomah itu muncul seizin Allah untuk orang-orang yang ingin diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun mukjizat juga sama. Turun oleh Allah, diturunkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah ketika seorang nabi mepet di dalam dakwahnya dikasih biar orang tahu, kenal, sadar.
Nah, mereka minta mukjizat kepada Nabi Soleh. Apa itu? Keluarin onta dari batu. Keluar onta segede-gedenya. Cuma ada pesan, kata Nabi Soleh, ini onta jangan diganggu-ganggu ya. Dia mau makan di mana aja bebas. Orang dulu kan petani, berkebun. Ini onta setiap hari keliling kebun-kebun orang dimakan-makanin, yang bentar lagi mau panen gagal panen. Yang udah hijau-hijau semua hancur. Ya, ngerayap kemana-mana ini onta. Mereka gedek. Ya, mereka gedek. Akhirnya kata Nabi Soleh, jangan diganggu. Ya, fadaru hatakul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa yakhudakum adzabun qarib dalam Al-Qur'an. Diamin aja, diamin baik, jangan disentuh. Jangan diganggu sama sekali. Mereka sepakat, udah capek. Sumur kita pagi-pagi kita ngambil habis. Sama dia tuh, lehernya kan panjang, masuk. Perkebunan habis, gara-gara dia juga kita bunuh. Ini ujian dari Allah. Karena mereka minta mukjizat, hakikatnya bukan untuk beriman, cuma pengen uji Nabi Soleh. Ya, ada orang kan bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Udah benar nih ditunjukin, nggak mau tetap. Sama orang zaman sekarang ada kayak gitu. Datang ke satu ustadz minta pendapat, ustadz ngomong nggak boleh. Ustadz keras, nggak belajar. Datang ke ustadz lain, ustadz bilang, oh nggak boleh ini haram. Wah ini sama aja, belajar masih cetek. Datang ustadz satu lagi ngomong, oh itu boleh dengan syarat ini. Ini baru ustadz. Yang dia cari pembenaran bukan kebenaran. Sama, ini udah mentok banget, nggak mau mencari kebenaran, akhir dibunuh di onta. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling celaka minal awwalin, dari orang kategori pertama, orang paling celaka itu siapa? Nih, orang yang ngebunuh, yang menyembelih ontanya Nabi Soleh. Itu orang yang paling celaka yang akan binasa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an kan disebutkan, apa namanya? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Mereka enggak takut dengan siksaan Allah, mereka sembelih. Ya. Padahal Allah udah bilang jangan. Ya. Naqatallah, ini ontanya Allah. Jangan diganggu. Dari sinilah akhirnya azab itu turun. Tapi sebelum azab turun, Nabi Soleh bilang, ya, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Tunggu di rumah kalian 3 hari, azab bakal turun. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini janji dan enggak bakal dusta. Mereka tunggu hari pertama enggak turun, kedua enggak turun, hari ketiga enggak turun. Didatangin Nabi Soleh, lu manggibul. Bahasa kita gitu. Mana? Dibilang mau turun azab. Kok enggak azab? Aman kita nih. Balik ke rumah tiba-tiba ada soiha, ada teriakan. Itu dalam riwayat sampai itu ketika melewati perumahan-perumahan mereka, seakan-akan itu rumah mati, negara mati, kota mati. Mati semuanya. Enggak kedengeran. Sunyi. Ya kalau sekarang ada mobil, di situ enggak ada sama sekali, sunyi, gelap. Kenapa? Mati kena azabnya Jibril. Ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau cerita tentang Nabi Soleh, apa yang hikmah yang bisa kita dapat? Kalau itu perintah dari Allah, taatin. Ya. Lihat, Nabi udah pesan sama kita. Ada 2. Kata Nabi, "Ma nahitukum anhu fajtanibu." Kalau larangan, tinggalin sejauh-jauhnya. Jangan dicoba-coba, didekat-deketin. Kalau larangan, hati-hati. Kalau udah larangan, innallaha syadidul iqab, azab Allah pedih. Gak main-main kalau masalah larangan. Tapi itu berarti Allah keras loh, enggak. Dalam tentang ketaatan, apa kata Nabi Muhammad? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau udah ada perintah dariku, dari Allah, dari syariat, datangin, taati. Cuma enggak secara kuat, semampu kalian. Enggak bisa zakat, dizakatin. Enggak bisa puasa, diganti ke bulan lain. Enggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Haji enggak mampu, ya udah enggak usah haji. Berarti apa? Dimudahin banget. Gak bisa puasa sakit, ya udah. Oh udah tua gak bisa puasa sama sekali, bayar fidyah. Tapi kalau larangan gak boleh sama sekali. Ini larangan, dilanggar apa dia? Allah bilang fadaruha ta'kul fi ardillah. Tinggalin, jangan diganggu, dia makan di mana-mana. Ini larangan dilanggar. Dari sinilah azab Allah turun gak main-main. Ya Allah itu rahmat. Kalau masalah ketaatan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak ngebebanin. Tapi kalau larangan, dilarang secara battah, enggak boleh ya enggak boleh. Jangan coba-coba. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bermanfaat.
mohon doanya untuk keberangkatan saya di pekan Amin. yang akan datang. Semoga sehat, bisa Amin. balik kembali dalam Amin. keadaan sehat, Amin. ghanimin, Amin. insyaallah. Amin. Dan juga mohon maaf kalau misalnya beberapa pekan yang lalu kita maju mundur, ya kadang hari Minggu, kadang hari Sabtu. Oh juga sebenarnya hari ini udah normal, udah enak, ya nggak tahu ada miskomunikasi tentang acara, jadi akhir dimajuin, dimundurin. Ala kulli hal, mohon maaf. Semoga sehat selalu walafiat. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.